wabarakatuh. Saya Alvina Dulwahyu Ningtyas. Di sini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Sebelumnya, kita ketahui dulu kompetensi dasar materi pesawat sederhana adalah sebagai berikut ini. Dan kompetensi inti materi pesawat sederhana adalah sebagai berikut ini. Tujuan dari pembelajaran materi pesawat sederhana adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. 2. Siswa dapat menggolongkan macam-macam pesawat sederhana dan kegunaannya melalui video pembelajaran kali ini. Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang dapat digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, dan mengangkut benda. Jenis tuas pertama. Jenis tuas pertama ini titik tumpunya berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah jungkat-jungkit. Jenis yang kedua ini adalah titik tumpunya di salah satu ujungnya. Nah, contohnya sendiri itu adalah gerobak roda 1. Jenis yang ketiga dengan titik tumpu di salah satu ujungnya juga, contohnya itu skrop. Rumus tuas bisa kita lihat sebagai berikut ini. Yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah sebuah benda datar dengan salah satu sisinya berada pada posisi lebih tinggi. Bisa kita lihat juga rumus keuntungan mekanis bidang miring adalah sebagai berikut ini. 3 adalah katrol. Katrol adalah roda yang memiliki poros dan dikelilingi tali atau rantai yang dapat berputar pada porosnya. Bisa kita lihat gambarnya. Jenis katrol. Jenis katrol itu dibagi menjadi 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap sendiri adalah katrol yang posisinya tidak berubah dengan rumus F sama dengan W. Katrol bebas, katrol yang posisinya dapat berpindah dengan bebas dan tidak dipasang pada suatu tempat tertentu. Rumusnya adalah F sama dengan setengah dikali W. Katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini adalah kombinasi dari katrol bebas dan katrol tetap. Nah, yang dihubungkan dengan sebuah tali. Jadi, rumusnya adalah F sama dengan W per jumlah katrol. Yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda bergerigi yang dapat mengubah gaya dan dapat menggandakan gerakan. Kita langsung beralih ke contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama adalah seorang pekerja hendak menaiki sebuah almari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar di atas ini ya. Nah, pertanyaannya, jika massa almari 120 kg dan percepatan gravitasi 10 m/s², tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari. B. Keuntungan mekanik bidang miring. Kita bahas pembahasannya yang pertama. Jadi, gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari, kita menggunakan rumus F sama dengan H/S dikali W, di mana H itu adalah tinggi bidang miringnya, S adalah panjang sisi miringnya, jika W berat beban. Nah, tentukan berat almari terlebih dahulu ya. Kita pakai rumus W sama dengan M dikali G. Jadi itu 120 dikali 10, hasilnya 1200 Newton. Sehingga F sama dengan H/S dikali W sama dengan setengah dikali 1200, hasilnya adalah 600 Newton. Untuk yang B, keuntungan mekanik bidang miringnya, memakai rumus KM sama dengan W per F. Jadi 1200 dibagi 600, hasilnya 2. Kita beralih ke contoh soal yang kedua, oke? B. Keuntungan mekanik sistem katrol dan bidang miring. Pembahasannya yang A. Gaya yang diperlukan anak untuk menaikkan balok. Kita menggunakan rumus F sama dengan H/S dikali W. Nah, jadi 3/5 dikali 1200, hasilnya 720 Newton.
gaya F, kemudian itu dibagi ke dua buah tali. Satu dipegang anak dan satunya lagi terikat pada tonggak, sehingga F untuk anak saja adalah F dibagi 2. Jadi kan 720 dibagi 2 hasilnya 360 Newton. Yang B, keuntungan mekanik sistem katrol dan bidang miring adalah Km sama dengan W dibagi F anak. Nah, 1200 dibagi 360 hasilnya 3,3. Rangkuman dari materi pesawat sederhana adalah sebagai berikut ini ya. Glosariumnya juga ada sebagai berikut ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.